أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini saya pribadi selaku pembawa acara radio RS yang ada di channel Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Semoga untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia, termasuk seluruh sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada masalah acara yang selanjutnya, yaitu Tanya Jawab seputar dunia lain. Sebelum saya melanjutkan, saya akan menyampaikan untuk seluruh halayak yang kebetulan beberapa orang, barangkali banyak orang mengusulkan kembali tentang masalah pengisian suatu benda. Misalkan dengan media baju koko atau peci atau sorban dan tasbih serta yang lain-lain. Nanti akan saya proses kembali, sekalipun memang sebelumnya saya sudah membuat konten karena banyaknya orang bertanya-tanya minta ditayangkan kembali demi untuk kebahagiaan kepuasan hati para pemirsa dan seluruh para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia. Insya Allah akan saya proses, akan saya tayangkan untuk Anda. Kembali lagi untuk kali ini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Rukmono yang ada di kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam senggol-senggol Bung Jepri. Salam kenal. Alhasil alhamdulillah saya dapat informasi dari kawan dekat saya Bung Jepri, yang selalu suka sharing-sharing lah kalau lagi ada keluh kesah gitu Bung Jepri. Kebetulan saya Rukmono, seorang wanita umur 35 Bung Jepri. Saya sekarang ini masih duduk di tempat tidur Bung Jepri. Ini pun atensi, mohon maaf sebelumnya, saya minta tolong kepada kawan suruh ditayangkan di mana adanya radio RS yang ada supaya langsung ditayangkan, dan saya butuh solusi dan pencerahan dari Bung Jepri. Jadi begini Bung Jepri, saya itu dari sawah Bung Jepri. Kebetulan saya sih nggak pernah cocok tanam Bung Jepri, saya cuma nyuruh orang aja ke sawah, saya cuma sebatas ngirim makanan buat makan siang Bung Jepri. Awalnya saya kan bolak-balik biasalah kalau di sawah, rapi-rapi gitu Bung Jepri. Di saat saya sedang melompat, selokan itu kan nggak terlalu jauh Bung Jepri ya, antara pembatas, kalau orang Jawa bilang galang gitu ya. Saya kepleset Bung Jepri. Tapi sebelum saya kepleset, karena saya mungkin melihat sesuatu, lompatnya saya ngawur Bung Jepri. Pandangan mata saya ke satu sudut di pohon, yaitu pohon pisang Bung Jepri. Di situ ada sekelebat makhluk yang lewat bolak-balik Bung Jepri. Saya kaget. Sedangkan selama saya punya sawah belum pernah merasakan melihat sesuatu yang ganjil gitu, katakanlah makhluk-makhluk gaib lah begitu. Karena begitu dia lewat bolak-balik, pas saya melihat terus dia menghilang Bung Jepri. Nah di situ makanya saya tuh pas ada selokan, lompatnya ngawur, akhirnya saya jatuh Bung Jepri. Nah sejak itulah saya sampai diangkat, sampai dibawa ke rumah Bung Jepri. Saya nggak bisa ngangkang, katakanlah bergerak gitu Bung Jepri. Kaki saya tuh nguncup antara paha satu ke paha yang lain, sehingga saya kesulitan untuk berjalan, dan untuk membuang air besar pun agak susah Bung Jepri. Ini sudah berlangsung 1 bulan Bung Jepri. Saya sudah ke alternatif, sudah nggak kehitung, dan termasuk apa itu namanya, ke dokter. Tapi alhasil nihil Bung Jepri, masih sama. Hingga sampai saat ini saya masih di tempat tidur Bung Jepri. Bagaimana saya mau jalan? Barangkali mungkin jalannya letter O ya. Ini nggak bisa sama sekali Bung Jepri. Karena pada saat saya menginjak bumi, ini paha saya sakit banget Bung Jepri, kanan kiri, merasa kayak dicapik-capik. Mohon pencerahannya Bung Jepri. Apakah ini gara-gara sesuatu yang nggak kelihatan? Apakah
hanya karena jatuh saja Bung Jepri. Sedangkan saya jatuh tidak terlalu berat Bung Jepri, cuma kepleset, jatuh, duduk begitu aja. Terima kasih atas terimanya, atas saya Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang ada di kota Semarang, mohon diperhatikan ya, karena biodata original ada di bawah lengkap. Alhasil alhamdulillah sudah saya bantu secara mata batin bahwasanya yang Anda lihat memang betul. Dia bukan penunggu di situ, tapi sekedar lewat. Adanya di seberang sana, Anda lihat ada sungai nggak? Nah, disitulah dia bersemayam. Itu kebetulan sedang lewat, Anda melihatnya. Dalam hal masalah gaib, jarak jauh pun bisa iseng terhadap manusia, termasuk Anda. Kebetulan Anda sedang mau lompat ya, pandangan Anda melihat sosok tadi. Barangkali dia orang yang namanya hal-hal begitu dia terima barangkali, walaupun cuma memandangi ya. Kebetulan Anda diperlihatkan sehingga Anda dapatlah jatuh. Itu hanya cuma sebagai alasan saja ya, karena jatuhnya Anda diisengi dia, didorong, cuman Anda tidak sadar adanya, sehingga Anda terjadilah lompat itu tidak berhasil dan jatuh gitu ya. Untuk saudaraku yang ada di Semarang, coba kalau bisa minta bantu sama keluarga ya, baca surat Yasin aja ya 7 kali biar langsung tajam ya. Dan medianya air putih matang ya, supaya untuk diminum dan untuk membasuh bagian selangkangan Anda, termasuk bagian-bagian yang sakit. Setelah membaca surat Yasin 7 kali, diakhiri suratul Fatihah sampai Anas 9 kali masing-masing, ditambah ayat kursi 3 kali, dan diakhiri dengan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110 3 kali. Nanti dititipkan ke air, dititipkan 3 kali ya. Ya Allah, sanit karena Engkau. Dengan melalui air doa ini, mudah-mudahan kaki saya normal kembali, bisa berjalan dan hilangkan rasa sakit. Kalau memang ada sesuatu gaib yang ada di dalam tubuh hamba atau di rumah hamba, jauhkan sejauh-jauhnya dari lingkungan kami, dan jagalah hamba, keluarga hamba, dan harta hamba, seperti itu ya. Lantas Anda tiupkan 3 kali lagi dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiupkan ke air tersebut, lantas Anda minum, baca basmalah 3 kali, lantas diborehin ke bagian yang sakit sambil membaca salawatan atau tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, sampai diborahi ke seluruh yang bagian sakit. Sudah selesai insyaallah. Dan untuk hari-hari berikutnya, kalau memang masih terasa belum ada perubahan, dilanjut, cukup baca suratul Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali ya, dan ayat kursi sekali. Terus yang terakhir surat Al-Kahfi ayat 107 dan 110 1 kali. Tiupkan lagi ke air tadi, sama ya. Hanya bedanya tadi kan diawali Yasin ya sampai sekian kali. Nah, untuk selanjutnya cuman sekali-sekali aja, Yasin nggak usah. Surat Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali. Ayat kursi 1 kali, dan surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 1 kali. Tiupkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, niatkan Engkau melalui air doa ini, mudah-mudahan hamba diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya. Kalau ada sesuatu gaib yang ada dalam tubuh atau di lingkungan rumah kami, jauhkan sejauh-jauhnya, dan lindungilah hamba, keluarga, termasuk hartanya. Demikian ya. Dan lantas Anda tiupkan kembali la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lantas Anda minum seperti kembali lagi seperti semula ya. Dan sisanya nanti ngolesin bagian yang sakit, seperti itu. Demikian saudaraku yang ada di Semarang. Terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya radio RAS yang ada. Semoga yang terkait cepat sembuh. Saya akan bantu doanya jarak jauh, insya Allah akan sembuh. Biasanya kalau benar-benar sungguh-sungguh 1 kali pun, insya Allah akan normal kembali. Jadi kembali lagi pada saudaraku yang di Semarang, makhluk tersebut mengikuti Anda, masih di lingkungan rumah Anda. Kalau dia tidak diusir secepatnya, Anda akan tetap dipertahankan, tidak akan bisa jalan. Insya Allah kalau dengan adanya cara tadi, tata cara tadi, wasilah,
dia akan kabur, Anda akan normal kembali seperti sedia kala ya. Untuk lain kali, mudah-mudahan dimanapun Anda berada, selalu berdoa. Diniatkan dari rumah ya. Dan jangan pernah kosong. Napas kita adalah zikir dan zikir ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, maupun di luar negeri sana, sahabat-sahabat kita, baik sahabat YouTube, sahabat media. Waktu jala kami harus turun dari jalan. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tak jauh sekitar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.